Again, this is Herco Srianta from the Interfaith Study and Community Development Association in conjunction with Philadelphia Roundtable. Again, don't forget to subscribe, leave any comment, send me an email, and I will see you soon in the near future. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam forum studi penelitian perbandingan dan kajian lintas agama. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan membahas, atau saya akan merespon, menanggapi beberapa video yang ada di sosial media. Di antaranya adalah beberapa YouTube video channel dari para kristolog Kristen yang mengkritik Islam. Sekali lagi, Yesus Kristus itu adalah seorang Muslim dan dia mengajarkan kebenaran Islam. Agama Kristen yang sekarang kita kenal saat ini, sekali lagi, tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Atau dengan kata lain, Yesus Kristus tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan ideologi lambang salib atau agama Kristen. Atau dengan kata lain, Yesus itu tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus itu bukan orang Kristen. Yesus itu tidak pernah mengenal agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Agama Kristen atau ideologi lambang salib yang kita kenal sekarang ini adalah ciptaan dan buatan Paulus dan ciptaan kekaisaran Romawi di abad pertama. Sekali lagi, dengan kata lain, Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesus juga bukan anak Tuhan. Anda bisa lihat semua pokok bahasan, topik dan pembahasan di YouTube video channel saya. Silakan Anda lihat, sudah banyak video dan materi dengan pokok bahasan yang berbeda. Silakan Anda lihat sendiri. Baik, sekarang langsung saja kita membahas dan menanggapi beberapa video kritik dari kristolog Kristen. Baiklah, jadi pada kesempatan video ini saya akan mengomentari dan menanggapi salah satu Kristen channel dari saudara yang bernama Aprianto MMS. Baik, kita mulai saja. Amat kayak nama. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia cuma kutip sampai di situ, lalu dia mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad. Nah, cara berpikir yang seperti ini, menafsirkan Alkitab bahkan tidak sampai satu ayat, teman-teman, cuma ada beberapa kata, lalu langsung mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Ini yang sering mereka lakukan ya oleh kristolog Muslim, mengutip satu ayat, bahkan tidak sampai satu ayat untuk mendukung argumen mereka. Ya, jelas di sini perikopnya ini, teman-teman. Kalau kita melihat Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan ayat 15, itu perikopnya adalah pekerjaan penghibur. Jadi sebenarnya ini adalah tentang roh penghibur, yang sudah jelas bahwa itu adalah Roh Kudus, tapi dipaksakan oleh mereka bahwa itu adalah nabi mereka gitu, teman-teman, yang salah kamar menurut saya. Ya, jadi kita akan melihat Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat 15 dengan cara berpikir Ahmad Kenama. Saya menggantinya di sini dengan Muhammad gitu, teman-teman ya. Oke, jadi video ini pun saya memiliki pemikiran seperti ini. Saya melihat video dari Bro Bill Pahit gitu, teman-teman ya. Ya, jadi kita mulai dari Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, katanya. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, roh kebenaran kita ganti dan Muhammad. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Muhammad akan memuliakan aku, dalam hal ini memuliakan Yesus, sebab Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang punya Bapa adalah aku punya, seperti itu aku berkata, Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan semua di sini, kita sudah menggantinya dengan Muhammad tadi, teman-teman. Apakah benar ya kan, apakah yang dimaksud oleh ayat 13 itu adalah Nabi Muhammad? Yang pertama, saya yakin banyak teman-teman yang Muslim tidak akan setuju dengan hal ini. Kita langsung melihat ke ayatnya yang ke-14. Di sini dikatakan Muhammad akan memuliakan aku. Ya, jadi di sini dia katakan bahwa di ayat yang ke-16 14 itu Muhammad akan memuliakan Yesus. Apakah teman-teman yang Muslim ini setuju kalau misalnya Muhammad ini memuliakan Yesus? Dan yang lainnya lagi di dalam perikop ini juga kita melihat bahwa
jelas jika Muhammad yang dimaksud dalam ayat ini berarti Nabi Muhammad itu diutus oleh Yesus. Gitu ya teman-teman, diutus oleh Tuhan Yesus. Oke, yang berikutnya adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah berasal dari Yesus. Kenapa? Karena sudah jelas di ayat yang ke-14, Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang Muslim setuju dengan ayat 13 ini bahwa yang dimaksud kan di sini oleh Ahmad Kenama adalah Nabi Muhammad, berarti kalian juga setuju bahwa yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Nabi Muhammad itu akan memuliakan Yesus sebagai Tuhan karena hanya Tuhan yang mengutus dia, karena Tuhan Yesus mengutus dia. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu adalah berasal dari Yesus. Apakah kalian setuju semua itu? Ya, berarti dari secara keseluruhan kita membenarkan, atau Ahmad Kenama sendiri membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan Yesus. Ajaran Nabi Muhammad itu berasal dari Tuhan Yesus. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu memuliakan Tuhan Yesus. Blunder atau ya, jadi sudah jelas bahwa itu adalah satu blunder dari Ahmad Kenama ya teman-teman ya. Terserah kalian lah, tetap menjerumus pada ayat 13 bahwa sebenarnya dimaksudkan di situ ada Nabi Muhammad atau tidak. Kalau memang benar yang kalian maksudkan dan kalian setuju pada Ahmad Kenama bahwa ayat yang ke-13 itu adalah nubatan Nabi Muhammad, maka kalian juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Muhammad itu memuliakan Yesus, yang artinya teman-teman yang Muslim juga harus memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan harus mengakui bahwa semua ajaran Nabi Muhammad itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, mungkin sekian video saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati semua. Sekarang saya akan menjawab, akan merespon dan menanggapi video kajian dan komentar argumentasi yang dibuat oleh saudara Aprianto ini. Jadi begini, kita harus mengklarifikasi dulu, kita harus memperjelas dulu. Jadi topik pokok bahasan yang sedang kita kupas saat ini apa gitu? Apakah kita sedang membahas nubuat prediksi kedatangan Nabi Muhammad yang diprediksi, yang disebutkan oleh Yesus dalam Alkitab, ataukah topik dan pokok bahasan kita mengenai apakah Yesus itu Tuhan? Sebab ini merupakan topik pokok bahasan yang saling berbeda dan terpisah. Jadi jangan dicampur aduk dulu. Ada saudara Aprianto. Nah, kita kan sedang berbicara mengenai kedatangan Nabi Muhammad yang diprediksi dan disebutkan oleh Yesus. Jadi kenapa Anda langsung begitu loncat cepat mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Itu kan dua hal pokok bahasan yang saling berbeda dan terpisah gitu. Baik, sekarang kita buka Yohanes 16 ayat 12. Di sana Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, coba kita renungkan, kita pikirkan, dan kita resapi bersama. Ini menurut saya memberi indikasi bahwa ajaran asli Yesus belum tersampaikan atau tidak tersampaikan kepada murid-murid dan pengikutnya. Artinya Yesus selama hidupnya, selama dia berdakwah, Yesus waktu itu ingin berusaha menyampaikan, ingin berdakwah, menyampaikan jalan kebenaran, mengajarkan jalan kebenaran, tapi waktunya sangat mepet, waktunya sangat mendesak, karena umat Yahudi, kaum Farisi dan Sadusis berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus. Artinya Yesus benar-benar tergesa-gesa, terburu-buru. Dia tidak sempat menyampaikan ajaran kebenaran Injil yang mau dia sampaikan. Sementara murid-murid Yesus sendiri tidak mempunyai kapasitas, kemampuan untuk memahami apa yang mau diajarkan Yesus. Atau dengan kata lain, ini menunjukkan bukti bahwa ajaran kebenaran asli Yesus, ajaran Injil itu tidak tersampaikan. Ajaran asli kebenaran Yesus pada akhirnya telah dirubah-rubah, diganti-ganti dan dikorupsi oleh Paulus. Jadi ini ayat 12 ini justru menunjukkan bagaimana kebenaran asli Yesus, kebenaran asli Injil Yesus tidak tersampaikan kepada murid-murid dan pengikutnya. Artinya atau dengan kata lain, ajaran Paulus, ajaran gereja, ideologi lambang salib yang mereka akui sebagai Injil, nah itu bukan Injil Yesus yang sebenarnya gitu. Jadi ideologi lambang salib, ajaran doktrin Trinitas
yang ada dalam Alkitab ini yang semuanya didominasi oleh Paulus, itu ideologi lambang salib itu bukanlah Injil asli Yesus yang sebenarnya. Baik, nah itu dulu poin pertama. Tambahkan lagi poinnya di sini ya, saya tekankan lagi. Jadi gini ya, kan Yesus itu kan dulu dia berdakwah ke sana kemari bersama dengan murid-muridnya. Yesus berusaha semaksimal mungkin untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran Injil, memberi petunjuk kepada umatnya. Dia berusaha semaksimal mungkin. Tapi sayangnya karena waktunya terbatas, Yesus berdakwah cuma sempat kurang lebih 3,5 tahun dia berdakwah ke sana kemari dengan murid-muridnya di zaman waktu itu. Tapi sayang karena waktunya terbatas, karena umat Yahudi, kaum Sadusi dan Farisi yang mau berusaha untuk menangkap Yesus, akhirnya kan udah gitu ditambah lagi dengan murid-murid Yesus yang nggak nangkep, nggak punya kapasitas untuk memahami apa yang mau diajarkan Yesus. Istilahnya murid-murid Yesus ini pada bodoh, pada goblok. Jadi dia nggak mampu apa yang mau diajarkan Yesus itu. Dia nggak punya, murid Yesus ini nggak mampu, nggak punya kapasitas untuk menanggung, untuk memahami apa yang mau diajarkan Yesus. Udah gitu Yesus juga terjepit, waktunya terbatas, dia dikejar-kejar, dicari-cari oleh prajurit Romawi yang mau menangkap dia. Nah ini dengan sendirinya kan berpotensi dan berpeluang yang akhirnya menyebabkan ajaran asli Yesus itu nggak nyambung, nggak tersampaikan, dan pada akhirnya terkorupsi dan dikorupsi oleh orang lain yang bernama Paulus. Nah nanti ceritanya panjang lagi. Setelah sepeninggal Yesus ada orang lain, orang asing yang jelas-jelas bukan murid asli Yesus yang bernama Paulus. Setelah sepeninggalan Yesus sekali lagi Paulus, orang yang menyebarkan berita rumor, berita desas-desus mengabarkan bahwa Yesus telah mati di salib, Tuhan menjelma dalam wujud manusia. Nah inilah kabar burung, desas-desus, kabar tahayul, hoax, cerita tahayul yang disebarkan oleh Paulus yang jelas-jelas bukan murid asli resmi Yesus. Paulus yang menyebarkan berita kebohongan, Injil palsu ke bangsa-bangsa Romawi, bangsa Yunani, bangsa Eropa, yang seharusnya dia tidak lakukan karena Yesus adalah orang Yahudi dan Yesus hanya diutus kepada umatnya sendiri. Nah yang nanti merupakan pokok bahasan tersendiri. Yohanes 16 ayat 13, kita lihat ayat berikutnya. Yesus berkata, Yesus Kristus berkata, Ia, yaitu roh kebenaran, roh kudus atau roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad, Nabi terakhir Muhammad SAW. Ia, Yesus berkata, Ia, Nabi Muhammad akan memimpin kamu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia, Nabi Muhammad, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Baik, kita mundur ke belakang lagi. Jadi Yohanes 16 ayat 13, di sana ada kalimat yang sangat penting. Tetapi apabila Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad datang, yaitu atau Roh Kudus, Roh kebenaran, ia, Nabi Muhammad, akan memimpin kamu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi bila Anda renungkan, bila Anda resapi, bila Anda hayati secara mendalam, di sana Yohanes 16 ayat 13 ada ucapan Yesus yang sangat penting, yang sangat mendalam. Yesus berkata, Ia, Nabi Muhammad, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kata seluruh kebenaran memberi indikasi, memberi implikasi bahwa Islam itu adalah ajaran terakhir, wahyu terakhir, yang tujuannya untuk melengkapi, meneruskan, melanjutkan, dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Jadi ajaran Islam atau wahyu Al-Quran adalah ajaran dan pedoman hidup yang terakhir, yang sempurna, yang mencakup seluruh aspek dan sendi-sendi nilai kehidupan. Jadi jelas sekali di sana
apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa Nabi Muhammad akan memimpin, akan mengarahkan kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya ajaran Islam itu adalah ajaran dan kebenaran yang komplit, yang menyeluruh, ajaran final. Jadi tidak ada lagi wahyu atau ajaran lain sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Jadi jelas sekali di sana bahwa nubuat, prediksi, dan kedatangan Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Yesus, Islam adalah wahyu, kebenaran, dan pedoman hidup yang sempurna, yang terakhir, yang final. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad, roh kebenaran kita ganti dan Muhammad. Tetapi apabila ia datang, yaitu Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi mohon Anda perhatikan, Saudara Aprianto, Nabi Muhammad, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Camkan baik-baik, sangat penting di sana. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berkata menurut kemauan, opini, pendapat pribadi, atau hawa nafsu dia sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semata-mata adalah datang dari Allah, Tuhan Maha Pencipta. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan, kebenaran. Nah, ini sesuai dan konsisten dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, berfirman dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad semata-mata bukan hawa nafsu, opini, atau pendapat dia pribadi, tetapi semata-mata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Muhammad akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ayat-ayat dan dalil ini, poin di sini, kalau kita teliti, kalau kita bandingkan, ini sangat kontras dengan apa yang terjadi dengan Paulus. Sebaliknya, Paulus yang merupakan musuh Yesus, Paulus yang merupakan rasul palsu, Paulus yang merupakan musuh dalam selimut yang telah mencuri dan membajak ajaran asli Yesus, Paulus yang dalam surat-suratnya yang telah mendominasi 80% dari isi perjanjian baru. Dalam salah satu suratnya Paulus berkata, 2 Korintus 11 ayat 17, Paulus berkata, Paulus rasul palsu berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Jadi itulah tadi saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang Anda baca secara jelas, secara gamblang, Paulus rasul palsu, serigala berbulu domba. Paulus merupakan musuh dalam selimut. Paulus bukan murid asli Yesus. Paulus yang telah merusak, yang telah mengganti, yang telah memalsukan. Paulus yang telah mengkorupsi ajaran Injil Yesus. Paulus dalam surat pernyataannya, Paulus mengatakan bahwa apa yang dia katakan bukan menurut wahyu firman Tuhan, tapi apa yang dia katakan memang sengaja merupakan perkataan, opini, pendapat pribadi, dan hawa nafsu dia sendiri. Karena Paulus mau mencari mata pencarian, mau mencari uang dengan menjual agama, dengan menjual cerita dongeng palsu, ajaran hoak dan mitos, jalan singkat potong jalan. Paulus yang mengatakan, yang mengarang cerita bahwa Tuhan telah berkorban, Tuhan telah turun ke muka bumi menjelma dalam wujud manusia dan berkorban untuk menebus dosa. Dan inilah ajaran dan agama Kristen yang kita tahu selama ini merupakan ciptaan dan buatan karangan Paulus dan peninggalan kerajaan Romawi. Ayat 14, Muhammad akan memuliakan aku, dalam hal ini memuliakan Yesus, sebab Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang punya Bapa adalah aku punya, seperti itu aku berkata, Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke teman-teman, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, semua di sini kita sudah menggantinya dengan Muhammad tadi teman-teman. Apakah benar, ya kan, apakah yang dimaksud oleh ayat 13 itu adalah Nabi Muhammad? Yang pertama, saya yakin banyak teman-teman muslim tidak akan setuju dengan hal ini. Kita langsung melihat ke ayatnya yang ke-14.
Di sini dikatakan Muhammad akan memuliakan aku. Ya, jadi di sini dia katakan bahwa di ayat yang ke-16 14 itu Muhammad akan memuliakan Yesus. Apakah teman-teman yang Muslim ini setuju kalau misalnya Muhammad ini memuliakan Yesus? Dan yang lainnya lagi di dalam perikop ini juga kita melihat bahwa jelas jika Muhammad yang dimaksud dalam ayat ini berarti Nabi Muhammad itu diutus oleh Yesus. Gitu ya teman-teman, diutus oleh Tuhan Yesus. Oke, yang berikutnya adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad itu adalah berasal dari Yesus. Kenapa? Karena sudah jelas di ayatnya yang ke-14, Muhammad akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang Muslim setuju dengan ayat 13 ini bahwa yang dimaksud kan di sini oleh Ahmad Kenama adalah Nabi Muhammad, berarti kalian juga setuju bahwa yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Nabi Muhammad itu akan memuliakan Yesus sebagai Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengutus dia, karena Tuhan Yesus mengutus dia. Kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu adalah berasal dari Yesus. Apakah kalian setuju semua itu? Ya, berarti dari secara keseluruhan kita membenarkan, atau Ahmad Kenama sendiri membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Tuhan Yesus. Ajaran Nabi Muhammad itu berasal dari Tuhan Yesus. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu memuliakan Tuhan Yesus. Blunder atau? Saudara Aprianto, dari sini ternyata ketahuan bahwa Anda ternyata yang telah memelintir, Anda yang telah mengada-ada atau berusaha untuk memanipulasi. Anda bilang karena Yesus mengutus kedatangan Nabi Muhammad, berarti Yesus itu Tuhan. Itu dari mana, apa alasannya, kenapa bisa langsung loncat gitu aja? Hanya karena Yesus mengutus kedatangan Nabi Muhammad. Apakah hal itu berarti membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan belum tentu. Coba aja kita renungkan, kita hayati, kita pahami secara mendalam. Yesus mengutus Nabi Muhammad, ya benar, betul sekali. Atau dengan kata lain, Yesus mengatakan, bernubuat, memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa Yesus mengatakan kedatangan Nabi Muhammad? Karena ajaran asli Yesus telah dirubah-rubah, telah diganti dan dikorupsi oleh Paulus. Itulah sebabnya Yesus meramalkan, memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Iya benar, Yesus telah mengutus Nabi Muhammad, dan hal itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kan sama sekali tidak masuk akal, tidak logika, nggak ada hubungannya. Ada yang mengutus dan ada yang diutus. Ada dua sosok pribadi, yang mengutus dan yang diutus. Yang mengutus seseorang bukan hal itu tidak menjadikan seseorang menjadi Tuhan. Yesus mengutus Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ya betul, tepat sekali, Yesus mengutus Nabi Muhammad. Yesus mengatakan dan meramalkan, memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Tapi ingat, di satu sisi atau di sisi lain, kan Yesus sendiri juga diutus oleh Tuhan. Ayo, yang mengutus Yesus siapa? Kan Tuhan. Masa kamu mau bilang Yesus itu adalah Tuhan, gimana sih? Ya, jadi sudah jelas bahwa itu adalah satu blunder dari Ahmad Kenama ya teman-teman ya. Terserah kalian lah. Tetap menjerumus pada ayat 13 bahwa sebenarnya dimaksudkan di situ ada Nabi Muhammad atau tidak. Kalau memang benar yang kalian maksudkan dan kalian setuju pada Ahmad Kenama bahwa ayat yang ke-13 itu adalah nubatan Nabi Muhammad, maka kalian juga harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jelas banget kan, ini kecurangan, kelicikan, kepalsuan, dan kebodohan kamu. Kamu bilang karena Yesus mengutus Nabi Muhammad, terus kamu bilang Yesus itu Tuhan. Itu nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Dan alur pemikirannya gimana gitu. Yang mengutus dan yang diutus. Yang mengutus seseorang, hal itu tidak menjadikan orang yang mengutus itu sebagai Tuhan. Nabi Muhammad itu memuliakan Yesus, yang artinya teman-teman yang Muslim juga harus memuliakan Yesus sebagai Tuhan, dan harus mengakui bahwa semua ajaran Nabi Muhammad itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Lagi nampak kebodohan, kecurangan, kelicikan, dan manipulasi kamu. Kamu bilang Nabi Muhammad memuliakan Yesus. Ya betul, benar sekali. Nabi Muhammad itu memuliakan, mengangkat derajat. Nabi Muhammad itu menghormati, memuliakan, dan mengangkat derajat Yesus Isa Al-Masih, putra Maryam. Tapi yang harus kamu ketahui, yang dimaksud dengan memuliakan itu yang bagaimana gitu. Memuliakan dan mengangkat derajat seseorang itu tidak berarti mempertuhankan orang tersebut. Nabi Muhammad memuliakan Yesus, itu bukan berarti Yesus itu mendapat status derajat sebagai Tuhan. Memuliakan seseorang bukan berarti hal itu membuat seseorang menjadi Tuhan.
jadi ini ya, orang-orang Kristen seperti kamu ini, kristolog, penginjil palsu, pengikut Paulus, dan yang lainnya itu yang kerjaannya comot sana comot sini, mengutip ayat, dipelintir, lalu disalah tafsirkan, disalahpahami menurut kemauan dan agenda kamu sendiri. Ini juga kelihatan jelas bahwa ilmu kamu itu masih cetek, ilmu kamu itu masih minim, wawasan dan cakrawala pandangan kamu itu masih belum luas. Coba aja sekarang akan kita kupas lebih mendalam lagi apa yang dimaksud dengan memuliakan di sini. Coba aja Anda renungkan, Anda hayati dan Anda pikirkan. Yesus dihinakan dan direndahkan oleh umatnya sendiri. Yesus ditolak, Yesus diperlakukan sebagai buronan, Yesus diperlakukan sebagai pelaku tindak kriminal yang dikejar-kejar, mau ditangkap dan mau dibunuh, dieksekusi. Yesus dikejar, dicari-cari dan diperlakukan sebagai buronan. Yesus dituduh sebagai Masias palsu. Coba aja dalam prasangka perkiraan dan anggapan mereka, Yesus katanya disiksa, diludahi, dipukuli, dan mau dibunuh. Dalam kitab Talmud yang ditulis oleh para kaum Farisi dan Sadusi, Yesus katanya dianggap sebagai anak haram. Bunda Maria atau ibu Yesus katanya dituduh sebagai perempuan yang berbuat zina, dan sebagian mengatakan bahwa Maria telah diperkosa oleh prajurit Romawi, dan mereka menuduh Yesus sebagai anak haram, dan itu ditulis dalam kitab Talmud, tulisan para kaum Farisi dan Sadusi. Itulah tadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, sebagaimana Anda lihat, ini fakta dan realitas bahwa Yesus dalam sejarahnya telah dihinakan, telah direndahkan, telah disia-siakan, dilecehkan, dan ditolak oleh umatnya sendiri, oleh umat Yahudi. Yesus telah ditolak oleh umatnya sendiri. Yesus dituduh sebagai Al-Masih palsu. Yesus dituduh sebagai anak haram, hasil perzinahan Bunda Maria yang diperkosa oleh prajurit Romawi. Ini ditulis dalam Talmud oleh para pembesar-pembesar penguasa Yahudi, kaum Farisi dan Sadusi. Setelah Yesus dan ibunya Bunda Maria yang dituduh telah berzina dan diperkosa oleh prajurit Romawi dan menjadikan Yesus sebagai anak haram. Setelah Yesus dan ibunya direndahkan, dilecehkan, dihinakan, dan ditolak oleh umatnya sendiri, oleh umat Yahudi, Yesus direndahkan dan ditolak. Yesus dituduh sebagai Al-Masih palsu. Itulah sebabnya mereka mengejar-mengejar, mencari dan berusaha untuk menangkap Yesus. Mereka memperlakukan Yesus sebagai buronan, dan mereka memperlakukan Yesus sebagai pelaku tindak kriminal. Mereka berusaha untuk menangkap dan membunuh Yesus dan mau menggantungnya di tiang salib. Setelah sepeninggalan dan sepergian Yesus, lalu orang lain yang bernama Paulus yang mengaku-ngaku sebagai rasul palsu itu, Paulus telah membajak dan mencuri identitas Yesus, lalu menjadikan Yesus sebagai korban dan tumbal penebusan dosa. Lalu dipelintir, dibalik, dan dijadikan dibuatlah logo seolah-olah kesannya Yesus itu adalah pahlawan, seolah-olah kesannya Yesus itu telah berbuat baik, telah berbuat manis. Yesus seolah-olah telah berkorban, mengorbankan diri untuk menebus dosa. Padahal yang terjadi, fakta dan realitasnya adalah bahwa Yesus itu adalah korban kriminal. Yesus itu adalah korban kriminal. Yesus dijadikan sebagai tumbal. Yesus diperalat oleh seorang yang bernama Paulus ini, Paulus rasul palsu. Dan ini kemudian sepak terjang rasul palsu Paulus ini didukung, disokong, dan diresmikan, disahkan oleh rezim penguasa Kaisar dan kerajaan Romawi yang waktu itu yang berkuasa adalah Raja Konstantin. Tahun 325 dalam Council Nasia, Yesus disahkan sebagai Tuhan. Baiklah, demikian saja teman-teman, rekan-rekan sekalian, saya akhiri pokok bahasan dan kajian kali ini, kajian Kristologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat. Silakan Anda share, silakan Anda subscribe di channel saya, silakan Anda lihat dan Anda pelajari. Sudah banyak video dan pokok bahasan dari berbagai macam topik dan judul yang saya bahas
di YouTube channel saya dari berbagai judul dan pokok bahasan. Misalnya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan anak Tuhan, Yesus itu tidak pernah mati dan tidak pernah disalib, Yesus itu bukan pendiri, bukan pencetus, dan bukan pelopor agama Kristen. Yesus itu bukan seorang Kristen dan agamanya bukan Kristen. Sekali lagi silakan Anda lihat, Anda pelajari juga topik dan pokok bahasan nubuat dan kedatangan Nabi Muhammad dalam Taurat atau Injil atau dalam Alkitab. Bila Anda umat Kristen, sekali lagi silakan Anda lihat, Anda pelajari, dan Anda pertimbangkan, dan segera Anda terima kebenaran Islam, Al-Quran, dan segeralah ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Baik, demikian saja. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan rekan-rekan sekalian telah menyimak pokok bahasan kali ini. Sampai bertemu dan berjumpa kembali di lain waktu dalam pokok bahasan yang berbeda. Wassalam.